film fiktif ini kan ya cuplikan aja gitu ya. Dan sekalipun Pak SBY itu tampil di sana 10 menit, 20 menit misalkan, itu gak akan ada pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi dia selama jadi presiden. Gak ada gitu. Gak ada hubungannya. Apalagi cuma 0,05 detik. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang suka membangga-banggakan masa lalu. Yang selalu bilang, dulu saya cantik, dulu saya pinter, dulu saya bahagia, dan seterusnya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka, ye. Ya gimana, ini masih soal SBY dan Demokrat gitu, maka openingnya kayak gitu, harus ye gitu ya. Karena kemarin saya baca berita, dan berita ini lucu sekali. Demokrat mengklaim bahwa tampilnya SBY di sebuah film internasional, The Tomorrow of War, itu sangat membanggakan dan disyukuri oleh Partai Demokrat, katanya. Yang lucu apa? Karena dari banyak media yang saya baca, itu ternyata tampilnya cuma 2 detik. Kemudian saya cari berita-berita lain lagi, di media yang lain ternyata cuma diskon 50%, 1 detik. Bagaimana sebuah adegan 1 detik bisa mempengaruhi film yang panjangnya 2 jam lebih? Gimana ceritanya gitu? Karena saya penasaran dan saya nggak mau cuma baca berita, akhirnya saya nonton beneran. Nonton film The Tomorrow of War ini ya. Jadi kira-kira Pak SBY itu muncul di menit ke-9, detik ke-41 dan 42. Jadi 1 detik memang gitu. Jadi saya wajar kalau wartawan memberitakan itu 1 detik, sudah benar gitu. Tapi real kalau dites dengan uji coba alat yang bisa merekam kurang dari 1 detik, itu sebenarnya durasinya cuma 0,05 detik. Sekali lagi, 0,05 detik. Jadi saya gak ngerti deh, dari film yang durasinya 2 jam lebih tampil 0,05 detik, tapi kemudian itu diklaim sebagai sebuah prestasi yang membanggakan dan disyukuri. Lalu Demokrat mengatakan dengan bangga bahwa SBY tampil sebagai pemeran protagonis dan menentukan dalam film ini. Gimana? 0,05 detik menentukan. Ini gak nyambung gitu. Protagonis itu biasanya itu kan dimiliki oleh pemeran utama gitu, yang menarik simpati banyak penonton dan orang-orang yang lihat film itu. Itu protagonis gitu. Dalam film juga ada namanya antagonis. Biasanya ya pemeran yang diberikan oleh orang-orang yang jahat, yang lawan gitu, yang bawang merahnya lah kira-kira kayak gitu ya. Itu antagonis. Ada juga namanya figuran, pemeran figuran. Pemeran figuran ini misalkan kita bikin adegan, begitu di belakang ada tukang bakso lewat, ada tukang ojek lewat, atau ada tukang parkir ketika ayo terus, itu figuran. Nah SBY itu sama sekali bahkan di figuran pun itu nggak masuk gitu. Jadi kalau diklaim sebagai pemeran protagonis dan menentukan dalam film 2 jam 20 menit ini, padahal tampilnya cuma 0,05 detik, itu ajaib sekali gitu. Gimana cara ngitungnya itu? Mungkin sama ribetnya kayak ngitung korupsi Hambalang gitu, gak kebaca. Kalkulator kita gak bisa menghitung itu gitu, berapa persen sebenarnya ini. Dan 0,05 detik itu terlalu cepat gitu, bukan cuma terlalu dini. Kita kan selalu mengenal istilah ejakulasi dini begitu ya, yang masuk langsung keluar, yang baru nempel langsung keluar. Nah 0,05 detik nih baru diniat gitu, belum nempel belum masuk nih. Itu 0,05 detik gitu. Cuma kan karena ini diberitakan di banyak media dan dianggap kayaknya serius gitu. Kalau kita baca media nasionalnya kan banyak gitu. Hampir semua media memberitakan ini. Dan itu disampaikan secara serius gitu. Sangat serius. Makanya saya mempertanyakan logika wartawan saat menuliskan ini. Ini gimana Anda berpikirnya gitu. Jangan-jangan besok kalau misalkan ada berita orang Demokrat mengklaim bahwa di Hambalang itu di bawahnya ada alien gitu. Jangan-jangan juga jadi pemberitaan di Indonesia gitu.
Dan itu kemudian diyakini gitu. Jangan-jangan nggak gitu. Maka ketika ada pengakuan bahwa ini adalah pengakuan internasional terhadap aksi Pak SBY selama memimpin, terhadap perdamaian internasional, ini adalah kerinduan dunia internasional kepada sosok SBY yang meminta agar memberikan masukan dan solusi terhadap banyak negara, termasuk salah satu Indonesia yang mengalami COVID-19 dan seterusnya. Ini bagi saya benar-benar luar biasa gitu. Tafsirannya tuh luar biasa banget gitu. Karena sebuah film yang paling tahu dari pembuatan film ini kan sutradaranya begitu. Tapi belakangan dari sisi saya hari ini saya menyimpulkan bahwa yang paling tahu soal film The Tomorrow of War ini bukan sutradaranya, tapi Demokrat. Karena fasih sekali memberikan argumentasi begitu ya, sangat fasih gitu. Dan saya juga gak habis pikir bagaimana sebuah film fiksi, film fiktif, tapi kemudian itu dinyatakan, diyakini sebagai sebuah pengakuan internasional. Gimana? Udah tahu film fiktif, masih dianggap sebuah pengakuan internasional, apa coba gitu. Mungkin sutradaranya kalau baca berita di Indonesia gitu, dia nggak akan habis pikir kok bisa filmnya ditafsirkan begitu luar biasa oleh Demokrat gitu. Karena kalau dari kacamata sutradara, sebagai film fiktif, film fiksi, ini kan ya dia membuat cuplikan yang menunjang kefiksiannya, kefiktifannya gitu. Cerita ini kan tahun 2022 dalam video ini, dalam film ini begitu. Nah SBY ya nggak mungkin dia jadi presiden Indonesia tahun 2022 karena dia sudah jadi presiden dan sudah 2 periode juga, udah nggak bisa maju lagi juga gitu ya. Dan dia nggak mungkin lah untuk jadi presiden tahun 2022. Maka diambillah adegan itu, cuplikan itu gitu. Ya cuplikan ini kan sebenarnya ada di banyak media berita di internasional gitu dan gratis juga gitu ketika menyelipkan ini. Nggak mungkin juga Pak SBY minta royalti dari pemeran 0,05 detik. 0,05 detik itu dibagi 2 jam 20 menit itu berapa persen gitu. Susah ngitungnya gitu. Gak bisa juga kita minta royaltinya gitu. Mungkin kalaupun bisa, mungkin ya sekitar 1.000 rupiah lah. Jadi sutradaranya tuh kalau baca berita Indonesia mungkin pusing gitu. Kok bisa ditafsirkan semacam itu? Lagian pengakuan dunia internasional atau kerinduan dunia internasional dan meminta saran SBY untuk memberikan masukan ke banyak negara, ini klaim yang gila banget gitu. Gila banget. Itu kan sama kayak SBY bikin album lagu selama dia jadi presiden gitu. Nggak ada hubungannya sama prestasi dia jadi presiden gitu. Kecuali SBY jadi presiden musik. Nah, mungkin itu masuk akal perbandingannya jadi musik di Indonesia bandingkan sama Rosa, sama Arman Maulana, sama Anang Hermansyah. Silahkan bandingkan produktivitasnya gitu. Nah, ini sama nih. Film fiktif ini kan ya cuplikan aja gitu ya. Dan sekalipun Pak SBY itu tampil di sana 10 menit, 20 menit misalkan, itu nggak akan ada pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi dia selama jadi presiden. Nggak ada gitu. Nggak ada hubungannya. Apalagi cuma 0,05 detik. Tapi pada akhirnya saya sadar bahwa nampaknya Demokrat ini memang udah desperate banget gitu ya. Partai ini tuh kayak sudah kewalahan gitu. Karena sebenarnya di tengah kondisi seperti sekarang, di tengah masyarakat yang kecewa dengan Presiden Jokowi, kecewa dengan PPKM yang terjadi di banyak daerah, kecewa dengan pejabat-pejabat daerah begitu. Sebenarnya kan ini adalah momentum bagi oposisi, ini adalah panggung dan pesta oposisi untuk menyerang pemerintah dengan solusi-solusi yang bagus gitu. Syukur-syukur kalau bisa diterapkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Tapi Demokrat kayaknya tuh nggak habis pikir gitu, nggak punya pemikiran yang sejauh itu. Makanya sampai mengais-ngais ide dari sebuah film yang cuma 0,05 detik pemerannya, cuplikannya, itu sampai kemudian diakui sebagai sebuah kebanggaan dan disyukuri. Ini lucu banget. Karena sebagai sebuah film fiktif, itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya sama dunia nyata gitu. Sinetron-sinetron yang ada di Indonesia, drama Korea, dan film Bollywood, Hollywood, itu kan nggak ada hubungannya real sama dunia nyata begitu. Itu sama kayak seperti film Lukman Sardi yang memerankan sebagai Kiai Dahlan dan kemudian dia jadi pimpinan Muhammadiyah begitu. Meskipun secara keimanan berbeda, secara pemikiran berbeda, tapi Lukman Sardi yang memerankan peran itu sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh sutradara begitu.
Meskipun keyakinannya berbeda, tetap itu dijalankan. Dan itu nggak ada hubungannya sama dunia nyata. Nah sama nih, film fiktif nggak ada hubungannya sama peran SBY dunia perdamaian dan dunia internasional. Gak nyambung gitu. Tapi mungkin bagi sebagian orang ini nggak penting begitu, karena ya apa sih, ini kan komentar-komentar receh aja. Tapi bagi saya ini penting, karena ini disampaikan secara serius, dinarasikan secara serius oleh banyak media mainstream kita, media-media besar di Indonesia. Ya saya nggak ngerti deh mereka dibayar berapa, tapi bagi saya ini sebuah narasi yang gila banget. Sebagian orang di masyarakat itu mungkin nggak akan tahu gitu, ketika mereka baca berita bahwa SBY tampil dalam sebuah film. Mungkin mereka yang dalam bayangan mereka ya SBY benar-benar tampil sebagai pemimpin yang bisa mengalahkan alien-alien gitu. Bayangannya kan nggak gitu, karena nggak semua orang tahu filmnya seperti apa, nggak tahu downloadnya di mana, nggak tahu nonton streamingnya di mana. Kan nggak semua orang tahu gitu. Jadi pemberitaan ini harus kita counter dengan cara menertawakannya. Ya cuma itu cara kita untuk tetap waras di negeri ini gitu, menertawakan sebuah logika gila yang disampaikan oleh elit-elit Partai Demokrat dengan begitu bangganya. Dan ini penting bagi saya, karena saya meyakini dan menyadari bahwa di Indonesia orang-orang yang hidup dalam keyakinan sinetron itu banyak sekali. Banyak gitu. Ada contohnya Ikatan Cinta, sinetron Ikatan Cinta. Pemeran utamanya itu mau cerai. Tapi kemudian dalam sebuah episode itu nggak jadi cerai. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan, masyarakat lakukan ketika nonton ini? Syukuran. Ibu-ibu di desa syukuran atas sebuah adegan, atas sebuah scene di sinetron yang sangat sesuai dengan mereka gitu. Padahal ini nggak ada hubungannya sama dunia mereka sendiri gitu, sama dunia nyata nggak ada hubungannya. Nah mereka ini jumlahnya banyak ternyata, dan itu harus kita luruskan, harus kita counter gitu. Harus, karena bagaimanapun suara Demokrat itu kan 7% gitu. Ya mungkin termasuk salah satunya ini ya yang penonton sinetron Ikatan Cinta itu gitu. Mungkin itu salah satu dari mereka. Dan 7% ini ya lumayan gitu, lumayan banyak dibanding FPI, lumayan banyak gitu. Dibanding HTI lumayan banyak gitu ya. Lumayan. Dan ini kalau ini terus dibiarkan dan dianggap sebagai sebuah kebenaran, ini bahaya. Karena dalam sejarahnya Indonesia ini sudah pernah ditipu oleh SBY 2 kali gitu. Sudah pernah ditipu kita. Kan banyak tuh teman-teman yang komentar di kolom YouTube ini mengatakan bahwa saya dulu milih SBY dan saya nyesel katanya. Saya baca banyak tuh komentarnya. Ya karena ditipu gitu. Di periode pertama 2004 SBY maju sebagai seorang yang ganteng, yang muda begitu. Padahal ya nggak ganteng-ganteng amat sebenarnya. Dan kemudian gara-gara itu dia karena dizolimi, seolah-olah dizolimi oleh Bu Mega begitu, mendapat belas kasihan dari masyarakat, akhirnya menang sebagai presiden. Bayangkan gitu, ada orang jadi presiden cuma karena belas kasihan SBY. SBY. Kemudian di periode 2 di 2009 lagi-lagi kita dibohongi gitu. Kan pencitraannya seolah-olah SBY ini begitu tegas terhadap korupsi, anti korupsi, karena besannya ditangkap sama KPK dan tidak dibela sama SBY, malah dipersilahkan katanya. Silahkan angkut kalau memang dia ikut terlibat korupsi katanya. Itu pencitraannya. Belakangan kita tahu ternyata ada perdebatan dan pertarungan sengit antara Antasari dengan SBY waktu itu gitu. Ada ancaman-ancaman serius sampai akhirnya Antasari masuk penjara dan dikriminalisasi oleh sebuah isu, sebuah kasus yang nggak jelas juntrungnya. Itu faktanya gitu. Tapi kita sudah dibohongi duluan, SBY sudah jadi presiden duluan gitu. Terlanjur jadi presiden, bahwa kemudian terjadi korupsi besar-besaran di periode keduanya, banyak menteri ditangkap KPK dan kemudian di semua elit Partai Demokrat ditangkap KPK, masuk penjara. Ya itulah hasil dari sebuah kebohongan gitu. Hasil dari sebuah kebohongan. Jadi kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dari kasus Demokrat ini. Kita harus lawan, kita harus luruskan. Jangan sampai kita ditipu lagi di masa yang akan datang gitu. Ditipu dengan pencitraannya anak AHY, anak SBY yang AHY itu, jangan gitu. Tapi dan saya sebagai pakar mantan akan selalu mengulik dan mengupas tuntas apa yang disampaikan oleh Demokrat, karena bagi saya tahu ini penting untuk kita sampaikan. Karena saya kecewa gitu. Saya kecewa 2 kali dibohongi dan saya nggak mau generasi penerus saya atau orang-orang setelah ini juga dibohongi sama Demokrat gitu. Tapi saran saya sebagai pakar mantan, supaya ini lebih seru begitu dan supaya saya tetap dapat konten begitu,
Saya usulkan bagaimana kalau Demokrat mengklaim ini kan Hambalang selalu diserang begitu oleh banyak orang begitu, dianggap sebagai sebuah kegagalan. Daripada Anda coba menuduhkan kegagalan Hambalang ini mangkrak gara-gara Pak Jokowi, saya usulkan bagaimana kalau Hambalang ini diceritakan bahwa di dalamnya, di bawah bangunan Hambalang itu ternyata ada aliennya. Ada aliennya, maka sengaja dibiarkan oleh pemerintahnya Pak SBY untuk tidak dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan aliennya bisa marah. Nah coba itu tuh. Coba bikin narasi kayak gitu, kita akan lebih seru gitu menanggapinya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.